Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila Nabila, absen 14, kelas 12 MIPA 5. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Yang pertama, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian disusun untuk menyesuaikan saldo akun ke saldo akun yang sebenarnya. Tujuan jurnal penyesuaian yaitu membuat setiap akun real menunjukkan jumlah sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian juga bertujuan membuat setiap akun nomina menunjukkan jumlah uang yang benar-benar telah menjadi pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi. Pada pencatatan jurnal penyesuaian ada beberapa akun yang perlu disesuaikan, yaitu yang pertama perlengkapan, yaitu barang habis pakai yang dibeli perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Pemakaian perlengkapan akan menjadi beban pada periode akuntansi berjalan. Yang kedua, penyusutan harta tidak lancar. Seiring berjalannya waktu, semua harta tidak lancar, kecuali tanah, yang dimiliki dan digunakan perusahaan akan mengalami penyusutan nilai. Yang ketiga, beban dibayar di muka. Transaksi yang awalnya dianggap sebagai harta menjadi beban pada kemudian hari. Contohnya, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, beban iklan dibayar di muka. Pencatatan jurnal penyesuaian beban dibayar di muka dilakukan dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai beban. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Merupakan transaksi yang sejak awal dicatat sebagai utang, tetapi akan menjadi pendapatan pada kemudian hari. Ini terjadi karena perusahaan telah menerima pembayaran suatu pekerjaan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contohnya, sewa diterima di muka, asuransi diterima di muka, dan bunga diterima di muka. Pencatatan jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, dicatat sebagai utang, dan yang kedua, dicatat sebagai pendapatan. Yang kelima, beban yang harus dibayar atau utang beban. Merupakan biaya yang sudah menjadi beban tetapi hingga akhir periode akuntansi belum bayar. Yang keenam, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Merupakan pendapatan yang seharusnya menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima sampai akhir periode akuntansi. Yang ketujuh, piutang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih yaitu resiko yang diterima perusahaan akibat tidak tertagihnya piutang usaha karena pelanggan tidak melakukan pembayaran. Lalu yang kedua, kertas kerja. Neraca jalur merupakan suatu daftar pencatatan neraca saldo, penyesuaian, serta penggolongan akun buku besar yang dipergunakan untuk menyusun laporan keuangan. Kertas kerja dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu kertas kerja 6 kolom, kertas kerja 8 kolom, kertas kerja 10 kolom, dan kertas kerja 12 kolom. Bentuk kertas kerja 10 kolom merupakan bentuk kertas kerja yang sering digunakan. Langkah-langkah menyusun kertas kerja. Yang pertama, memasukkan saldo akun buku besar dalam kolom neraca saldo
yang belum dilakukan penyesuaian pada kertas kerja. Yang kedua, memasukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian dalam kolom penyesuaian. Yang ketiga, mengisi kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan yang diperoleh dari penjumlahan neraca saldo sebelum penyesuaian dan setelah penyesuaian. Yang keempat, memindahkan saldo akun nominal di dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke kolom laba dan rugi. Sekian penjelasan dari saya tentang jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.